Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji dan puja hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, yang saat ini kita akan bahas tentang keimaman. Nah, sedikit kita akan mengulang, jadi pertemuan kali ini adalah edisi mengulang ya. Setelah beberapa waktu kita libur, kita akan mengulang sedikit. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, keutamaan dari keimaman ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dan Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi zahirina ila yaumil qiyamah. Senantiasa akan ada satu golongan dari umatku yang mereka berperang di atas kebenaran, eksis sampai hari kiamat. Qala, lalu Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, fayanzilu Isa ibnu Maryam alaihi salamu fayaqulu amiruhum. Maka lalu turunlah Nabi Isa putra Maryam dari langit, yang dalam hadis yang lain beliau bergelantungan di sayapnya malaikat. Lalu pemimpin mereka, yaitu pemimpin kaum muslimin Al-Mahdi, itu mengatakan kepada Nabi Isa, ta'al sallilana, ya, mari sini, ya. Ungkapan ini adalah ungkapan Al-Mahdi kepada Nabi Isa alaihissalam, kemarilah ya salat, imamilah kami, demikian. Fayaqulu, maka Nabi Isa alaihissalam mengatakan, la inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatallahi hadhil ummah. Tidak, sesungguhnya sebahagian kalian atas sebahagian yang lain itu ada pemimpinnya, ya, sebagai bentuk penghormatan atau pemuliaan Allah terhadap umat ini, demikian. Baik, di sini kita katakan tentunya Nabi Isa alaihissalam itu lebih mulia dan tinggi kedudukannya ketimbang Al-Mahdi, karena Nabi Isa adalah seorang nabi sekaligus rasul, adapun Mahdi adalah bukan, derajatnya adalah di bawah beliau, demikian. Ya, bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, namun derajatnya di bawah ya derajat nabi. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Namun di sini kita katakan kedudukan ya seorang imam ini sebagai bentuk kemuliaan yang Allah berikan ya atas umat ini, ya, sampai-sampai seorang rasul pun ya harus, atau seorang nabi itu menjadi makmum bagi imam tersebut, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, juga kita sudah sebutkan ya terkait dengan orang yang berhak untuk menjadi imam.
Apakah orang yang banyak hafalannya, bagus bacaannya, ataukah orang yang berilmu dari sisi agamanya, ya. Namun tentunya tidaklah banyak ya hafalannya. Nah, ini maksudnya adalah contoh kalau ada seseorang yang dia hafidz Quran, ya, kemudian ada seseorang yang dia seorang ustadz yang dia memahami ya tentang hukum agama, namun hafalannya tidaklah sampai 30 juz, demikian. Nah, di sini para ulama mereka berbeda pendapat, ya, menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya yang paling utama yang menjadi imam itu adalah yang paling banyak hafalannya, ya. Yang bagus bacaannya dan paling banyak hafalannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat yang paling faqih, ya, ilmu agamanya, ya, ketimbang orang yang banyak hafalannya, demikian. Ini pendapat yang kedua. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Namun apabila terkumpul pada diri seseorang, dia seorang yang hafidz Quran, ya, menghafal Quran 30 juz, bagus bacaannya, kemudian dia seorang ulama, maka tentunya orang seperti ini yang lebih utama untuk menjadi imam, ya. Namun apabila ya ada pilihan, ya, maksudnya ada orang yang tidak memiliki dua kelebihan sekaligus, ya, yaitu didapatkan dua orang malah memiliki kelebihan masing-masing. Yang satu banyak hafalannya, bagus bacaannya, kemudian yang satu ya faqih ilmunya, namun tak banyak hafalannya. Maka pendapat yang kuat wallahu taala alam adalah ya yang berhak untuk menjadi imam dan lebih utama untuk jadi imam adalah ya yang paling banyak hafalannya, bagus bacaannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi, ya. Yang mengimami satu kaum itu adalah yang paling bagus bacaan, yang paling banyak ya bacaan Al-Qur'annya, demikian di antara mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, begitu juga sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Nabi mengatakan, idza kanu salasatan, ya, falyaummahum ahaduhum wa ahaqquhum bil imamati aqra'uhum. Apabila mereka itu berjumlah 3 orang, maka hendaklah salah seorang di antara mereka yang mengimami mereka, dan yang paling berhak di antara mereka terhadap keimaman itu adalah yang paling aqra', yaitu yang paling bagus bacaannya dan paling banyak hafalan Qur'annya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya hendaknya kita menjauhi untuk memposisikan menjadi imam itu adalah orang yang dipilih karena hanya sekedar bagus bacaannya, alunannya, demikian, ya. Nah, kita dapatkan memang sebagian kaum muslimin bagus dia suaranya, bagus alunan, ya, bacaannya, namun terkadang makharijul hurufnya, demikian pula sebagian dari hukum tajwidnya tidak berlaku pada bacaannya, sehingga ya terkadang dia melakukan kesalahan jali, begitu juga terkadang melakukan kesalahan khafi, demikian, ya. Yang jelas kadang salah, yang tersembunyi juga kadang salah. Oleh karenanya ya jangan memilih ya untuk posisi imam orang yang hanya ya bagus dari alunan suaranya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ya Abis Al-Ghifari radhiyallahu anhu ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan 6 hal berlaku bagi umat ini. Yang pertama disebutkan Nabi adalah kepemimpinan anak-anak, kemudian yang kedua banyaknya militer, kemudian yang ketiga adalah suap ya dalam masalah hukum, kemudian yang keempat adalah memutuskan tali silaturahim.
Kemudian yang kelima adalah ya meremehkan darah. Kemudian yang keenam adalah ya alunan yang menjadikan Al-Qur'an hanya sekedar seperti seruling ya. Kemudian mereka mendahulukan seorang laki-laki yang bukan faqih, yang tidak paham agama dan tidak afdal di antara mereka. Yang dia imam tersebut hanya melantunkan ya suara, ya mengalun-alunkan suaranya, demikian untuk mereka. Ini hadisnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani dengan derajat yang hasan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi tidak layak ya bagi seorang satu kaum yang mendahulukan atau mengedepankan seorang laki-laki yang hanya bagus dari sisi alunan bacaannya ya, suaranya, namun keliru di dalam panjang pendeknya, demikian pula makharijul hurufnya, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya, hal berikutnya yang perlu jadi perhatian kita adalah janganlah kita ya maju untuk menjadi imam ya di satu masjid yang masjid tersebut memiliki imam tetap ya, kecuali dengan izin dari sang imam tersebut atau pengurus masjid ya. Kenapa demikian? Karena ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam hadis yang diriwayatkan ya secara sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, wala ya ummanna ar-rajula ya fi sultanihi illa biidni. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah ada seorang laki-laki yang mengimami laki-laki lain dalam ya kekuasaan dia kecuali dengan izinnya. Jangan sampai seorang imam ya itu dijadikan makmum di dalam kekuasaannya kecuali dengan izinnya, demikian ya. Jangan pandai-pandaian, jangan berani-berani lancang ya sembrono kita masuk ya untuk mengambil posisi keimaman, sementara di situ di masjid itu ada imamnya ya, ada imamnya, imam tetapnya ya, kecuali apabila diberikan izin oleh imamnya atau oleh pengurus masjidnya, demikian. Kalau pengurus masjid ini termasuk yang mewakili, karena biasanya imam yang ditunjuk pun itu atas dasar penunjukan dari ya pengurus masjid, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja perlu kita ketahui ya, bukanlah merupakan syarat ya, keimaman itu haruslah orang yang paling mulia atau paling utama, tidak mesti ya. Sah sebuah keimaman walaupun contohnya ada seseorang yang menjadi hafidz Quran, namun dia menjadi makmum bagi seorang imam yang dia hanya mungkin hafal beberapa ya ayat ataupun surat, demikian ya. Sah ya sah salat berjamaahnya dan keimaman orang tersebut, demikian ya. Hanya saja tadi yang kita bahas adalah yang berhak, kita katakan yang berhak untuk menjadi imam ya, tentunya adalah orang yang paling bagus bacaannya dan paling banyak hafalan Qur'annya. Ini yang paling berhak, demikian. Namun bisa jadi orang seperti ini, baik itu hafidz Quran atau yang paling banyak hafalan Qur'annya dan bagus hafalan Qur'annya, bisa jadi kondisinya dia itu sedang bertamu atau berada di masjid yang itu dia bukanlah imam rawatibnya, dia bukanlah imam tetapnya, demikian ya. Dan tidak boleh contohnya dia menyerobot
dan mengambil alih keimaman tersebut, tidak boleh, karena ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, ya. Atau kondisinya adalah contoh, ya, imam yang telah hafal 30 juz tersebut, ya, dia mempersilahkan kepada, ya, salah seorang untuk menjadi imam, ya, mungkin dikarenakan dia sakit atau menghormati orang tersebut. Mungkin orang tersebut yang hafalannya sedikit, ya, itu seorang ustadz yang disegani atau ustadz yang diundang hadir di tempat tersebut. Demikian. Ini contoh-contoh, ya, kondisi di mana seorang yang afdol untuk menjadi imam namun dia ternyata menjadi makmum, ya, maka keimaman orang tersebut itu insyaallah taala sah, demikian, dan boleh, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalil untuk masalah ini adalah kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau menjadi makmum salat di belakang Abu Bakar radhiyallahu an ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, yang sakitnya ini menghantarkan kepada wafatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah sholat, ya, Nabi SAW itu pernah sholat menjadi makmum di belakang, ya, Abdurrahman bin Auf, ya, radhiyallahu anhu di rakaat yang kedua dari sholat subuh. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pembahasan kita pada pertemuan kali ini, insyaallah taala, ya, kita akan membahas pada pertemuan yang akan datang terkait dengan orang yang sah keimamannya, insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika kita sedang bekerja di kebun sawit namun kebunnya jauh dari masjid sehingga azan tidak kedengaran sama sekali? Apakah kita dapat udzur sholatnya tidak di awal waktu? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama menjadikan kewajiban menghadiri salat berjamaah adalah ketika mendengarkan seruan azan, ya, berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Daruqutni, dan ini lafaz Ibnu Majah, ya, Rasulullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nidaa falam ya'tihi fala salata lahu illa min udrin, ya, siapa saja yang mendengar seruan azan namun dia tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya kecuali karena ada uzurnya. Demikian. Baik, sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk kewajiban menghadiri salat berjamaah karena mendengarkan azan. Nah, seperti itu. Wallahu taala alam. Nah, apabila jauh, ya, berada jauh di kebun, ya, dan jauh dari masjid,
Ya tentunya sebagai seorang mukmin kita katakan ya hendaknya ketika menjelang waktu sholat mempersiapkan diri, bersiap-siap. Nah seperti itu. Jangan lupa jangan lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh kita berada di kebun untuk mencari rezeki kita. Ketahuilah ya, sholat itu merupakan hak pencipta kita dan hak dari zat yang memberikan rezeki kepada kita, yang menanggung rezeki kita. Maka mestinya ya jangan lupakan kewajiban yang itu menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Mestinya demikian ya. Jadi contohnya mungkin 10 menit sebelum ya, masuk waktu sholat hendaknya bersiap-siap. Nah seperti itu. Ini tentunya hamba beriman yang terbaik kita katakan, yang mengenali hak-hak penciptanya. Nah seperti itu ya. Namun apabila jarak yang jauh itu merepotkan karena akan kembali lagi ke kebun contohnya. Sementara mungkin di kebun ini ya ada beberapa orang yang mungkin terus bekerja. Maka saya sarankan ya untuk barangkali membuat tempat sholat ya di kebun tersebut ya. Maka silakan lakukan azan, kemudian azan untuk sholat ketika itu di waktunya, kemudian sholat berjamaah dengan para pekerja yang ada di kebun. Nah seperti itu. Nah insya Allah Ta'ala yang seperti ini tidak mengapa ya, ini tidak mengapa demikian ya, karena tentunya ini merupakan bentuk pengamalan dari hadis Nabi SAW terkait dengan 3 orang atau lebih ya, itu yang berada di satu padang pasir yang mereka di satu wilayah, maka hendaklah mereka ini ya melakukan sholat berjamaah ya. Dan hadisnya sudah kita sebutkan tadi ya, ya hendaknya yang menjadi imam bagi mereka itu adalah yang paling bagus bacaannya. Nah kalau mereka ya ingkanu salasatan faliya ummahum ya ahaduhum ya fa ahaqquhum bil imamati aqra'uhum. Demikian begitu kata Nabi SAW ya. Kalau mereka tiga orang dalam perjalanan atau dalam satu tempat yang jauh contohnya dari penduduk dari masjid ya, maka hendaklah salah seorang di antara mereka yang jadi imam. Kemudian ya yang berhak jadi imam adalah yang paling bagus bacaan di antara mereka. Nah seperti itu. Jadi bisa memakmurkan ya tempat tersebut dengan sholat 5 waktu contohnya. Nah seperti itu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya nih, gimana hukumnya air najis lalu disaring melalui mesin penjernih bisa menjadi air yang suci dan mensucikan seperti kebanyakan hotel di Jakarta? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, air najis itu ada yang ada terbagi menjadi 2. Pertama adalah air najis yang murni najis, contohnya seperti air seni, ya air seni. Kemudian yang kedua adalah air suci yang kemasukan najis, kemudian najisnya mendominasi sehingga dikatakan ya air mutanajis namanya, yaitu ma'ul mutanajis, yaitu air yang suci menjadi najis karena berinteraksi dengan najis. Demikian. Adapun apabila air yang murni najis seperti air seni ini disuling, maka wallahu ta'ala alam, saya condong karena ini murni adalah air yang najis, maka wallahu ta'ala alam, saya condong ini tidak bisa menjadi suci ya.
Berbeda halnya apabila air tersebut adalah air suci yang kecampuran najis, ya. Maka apabila dilakukan proses penyulingan sampai menjadi suci dan bersih, ya, bahkan mungkin ada dominan sucinya, maka wallahu taala alam ini bisa menjadi suci dan dihukumi suci. Ya, maka kita ulangi untuk menjawab pertanyaan ini, air najis itu terbagi menjadi dua, ya. Air yang murni najis, memang asalnya najis, ya. Keseluruhannya najis, yaitu contohnya air seni. Air seni itu adalah air yang najis seluruhnya, demikian, ya. Kemudian yang kedua adalah air suci yang kecampuran najis, ya, bercampur dengan najis sehingga dia dihukumi najis karena ya dominan najisnya. Itu berubah salah satu warnanya. Ya, berubah salah satu sifatnya, itu warnanya atau baunya atau rasanya menjadi najis, demikian. Maka ya untuk air yang murni najis, maka walaupun disuling maka ini tidaklah menghilangkan kenajisannya, wallahu taala alam, ya. Saya condong kepada pendapat ini. Adapun air yang mutanajis, itu air yang suci berubah menjadi najis karena kecampuran najis, maka yang seperti ini apabila diberlakukan proses pembersihan, penyulingan, kemudian menjadi bersih dan suci, tentunya ini adalah air yang suci, ya, wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini saja materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi. Yuk mari kita berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Siapapun di antara kita yang ingin punya sebuah rumah di surga, siapapun di antara kita yang ingin punya pahala yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, dan siapapun di antara kita yang ingin punya pahala yang terus mengalir tatkala infak kita itu dimanfaatkan, yuk mari kita berinfak di jalan Allah. Ketahui pembangunan masjid ini merupakan salah satu ya bentuk ya upaya di jalan Allah, demikian. Infak di sana termasuk infak di jalan Allah. Maka silahkan kita berdonasi, ya, karena Masjid Al-Muwahhidin ini sedang dalam proses pembangunan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, silahkan transfer ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.